Kekeringan parah melanda India, 300 danau lenyap di Hyderabad. Selama 3 dekade terakhir, banyak danau telah menghilang di negara bagian Telangana, India. Pemerintah setempat meluncurkan inisiatif untuk menghidupkan kembali danau-danau yang sekarat. Sekitar 300 danau di ibu kota negara bagian Telangana, Hyderabad, India secara resmi tidak dapat dilacak lagi, ungkap laporan media setempat dilansir Sputnik pada Selasa 25 Januari. Menurut laporan harian The Time of India, Departemen Irigasi negara bagian itu tidak dapat menemukan danau-danau tersebut. Ada 3.532 danau di 7 distrik di bawah otoritas pengembangan metropolitan Hyderabad, yurisdiksi Badan Sipil Kota. Namun sekitar 300 danau sudah tidak ada papar laporan itu. Menurut Komite Perlindungan Danau yang dibentuk pemerintah negara bagian, alasan utama mengapa danau itu ditemukan hilang adalah karena ratusan komunitas warga baru telah muncul di sekitarnya dalam 2 dekade terakhir. Kami memiliki data di semua danau, verifikasi fisik terutama yang berkaitan dengan luasnya sedang dilakukan, ungkap Arvind Kumar, Komisaris Metropolitan HMDA dan Kepala Sekretaris Khusus. Satu studi berjudul mendokumentasikan badan air yang menghilang di kota Hyderabad yang diterbitkan pada 2017 mengungkap air gabungan yang menyebar di bawah cekungan 3 danau di kota Hyderabad yang berfungsi sebagai daerah aliran sungai utama untuk kota dan daerah sekitarnya menurun sebesar 40% antara tahun 1978 dan 2013. Laporan itu juga mengungkapkan total 27 danau dan kolam dalam sistem Himayat Sagar, Umda Sagar dan Miralamtang di kota itu telah benar-benar hilang selama periode ini. Inilah Giri, biksu Hindu yang serukan genosida Muslim India. Yati Narsinghanat Giri, biksu Hindu di India telah menyerukan genosida terhadap umat Muslim setempat. Dia telah dibawa ke pengadilan atas tuduhan menghasut kekerasan agama. Perwira polisi senior Swatantra Kumar seperti dikutip AP pada Selasa 18 Januari mengatakan, biksu yang juga dikenal sebagai pendukung vokal kelompok nasionalis sayap kanan mengepalai sebuah biara Hindu. Dia awalnya ditangkap pada hari Sabtu pekan lalu atas tuduhan bahwa dia melontarkan ujaran kebencian. Dia muncul keesokan harinya di pengadilan di kota Haridwar, di mana dia dikirim ke penjara selama 14 hari karena pidato kebencian terhadap Muslim dan menyerukan kekerasan terhadap mereka. Kumar mengatakan biksu Giri yang dia gambarkan sebagai pelanggar yang berulang kali secara resmi diadili hari Senin karena mempromosikan permusuhan antara kelompok yang berbeda atas dasar agama. Tuduhan itu dapat membuat atau membawa hukuman penjara 5 tahun. Pada bulan Desember, Giri dan para pemimpin agama lainnya meminta umat Hindu mempersenjatai diri untuk genosida terhadap umat Muslim selama pertemuan di Haridwar, kota suci utara di Uttarakhand. Dia adalah orang yang kedua ditangkap dalam kasus tersebut setelah Mahkamah Agung India turun tangan pekan lalu. Negara bagian Uttarakhand diperintah oleh Partai Bharatiya Janata, Partai Nasionalis Hindu pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi. Video Angkatan Darat India cegat tentara Cina di perbatasan. Sebuah video beredar di dunia menunjukkan patroli Angkatan Darat India mencegat tentara pembebasan rakyat Cina di Arunachal Pradesh yang terletak di ujung paling timur perbatasan kedua negara. Video tersebut tampaknya diambil di dekat Bum La Pass, wilayah yang menjadi salah satu pertempuran paling sengit antara kedua negara selama perang perbatasan tahun 1962. Kami percaya dalam mempertahankan status
bosku, Anda juga mempertahankan hal yang sama. Mengerti? Seorang tentara India terdengar memberitahu rekannya dari Cina dalam video itu. Ya, saya mengerti, jawab tentara Cina itu. Komandan Anda mengatakan bahwa kita bisa sampai di sini ke Bumla dan Anda juga bisa sampai di sini, tidak masalah. Tentara Cina itu juga memberitahu pihak India. Itu akan saya klarifikasi dari komandan saya, jawab tentara India itu seperti dilansir dari Sputnik Sabtu 1 Januari. Video tidak bertanggal itu muncul hanya beberapa hari setelah perselisihan meletus antara Beijing dan New Delhi atas keputusan Kementerian Urusan Sipil Cina untuk mengganti nama 15 tempat, termasuk 8 daerah pemukiman, 4 gunung, 2 sungai, serta jalur gunung di Arunachal Pradesh. Sementara negara bagian Arunachal Pradesh dikelola oleh India diklaim oleh Beijing sebagai bagian dari wilayah Tibet Selatan. Langkah Beijing untuk mengganti nama tempat-tempat di wilayah yang dikuasai India telah diprotes oleh New Delhi. Arunachal Pradesh selalu dan akan selalu menjadi bagian integral dari India. Juru bicara Kementerian Luar Negeri India, Arindam Bagchi, menyatakan pada 30 Desember lalu, menetapkan nama yang ditemukan di tempat-tempat Arunachal Pradesh tidak mengubah fakta ini, tegas Bagchi. Sementara itu Kementerian Luar Negeri Cina membela keputusannya untuk menetapkan nama baru ke 15 lokasi di wilayah perbatasan. Zhangdan, bagian selatan Tibet Cina, terletak di daerah otonomi Tibet Cina. Ini telah menjadi wilayah Cina sejak zaman kuno. Etnis minoritas Cina seperti Moinba dan kelompok etnis Tibet telah tinggal dan bekerja di daerah ini untuk waktu yang lama. Dan banyak nama tempat telah diturunkan, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina Zhou Lijian saat konfirmasi pers pada 31 Desember. Saat menanggapi komentar Bagchi. Untuk memperkuat administrasi standar nama tempat, departemen yang berwenang dari pemerintah Cina sesuai dengan peraturan tentang administrasi nama geografis telah mengumumkan gelombang kedua nama tempat standar di Zhangnan untuk digunakan oleh publik yang sepenuhnya berada dalam kedaulatan Cina, tambah pejabat Cina itu. Kedua negara saat ini juga terlibat dalam kebuntuan militer selama berbulan-bulan di wilayah Ladakh yang terletak di ujung paling barat perbatasan Cina-India. Pertikaian perbatasan yang mematikan tetap belum terselesaikan, meskipun beberapa putaran pembicaraan tingkat komandan militer dan beberapa putaran pertemuan antara menteri luar negeri kedua negara Asia itu.